Oke, kami di sini akan melanjutkan materi ketiga yang telah dijelaskan dari materi sebelumnya, yaitu tentang sejarah perkembangan fikih pada masa tabi'in dan Imam Mujtahid. Sebelum kami melanjutkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Johiran Rizky Mawani akan menyampaikan sejarah perkembangan fikih pada masa tabi'in. Dan saya Pradana Buana Putra akan menjelaskan sejarah perkembangan fikih pada masa Imam Mujtahid. Langsung untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Ini yang pertama, sejarah perkembangan fikih pada masa tabi'in. Tabi'in ialah generasi setelah para sahabat, yang dimana mereka ini berguru kepada para sahabat. Dengan menyebarnya Islam ke berbagai daerah, maka para sahabat juga menyebar ke berbagai daerah. Seperti contoh, ada Ibnu Mas'ud yang di Irak, Umayyah di Syam, Ibnu Abbas di Mekah, dan lain sebagainya. Kemudian para sahabat tersebut berperan untuk menyebarkan dakwah di daerahnya masing-masing, yang dimana mereka itu sebagai tempat untuk meminta fatwa atau keputusan atas suatu masalah. Mereka pun memiliki beberapa banyak murid, yang dimana murid-murid tersebut yang meneruskan generasi mereka untuk menyebarkan dakwah Islam. Kemudian murid-murid dari para tabi'in tidak hanya merupakan orang Arab, tapi juga merupakan orang non-Arab atau kaum mawali. Dari masa ke masa, fikih juga selalu mengalami perkembangan, yang dimana ini terjadi juga pada masa tabi'in, yang merupakan generasi ketiga setelah pada masa Rasulullah, dan dilanjutkan oleh masa sahabat. Pada periode ini, para tabi'in dibagi secara garis besar menjadi dua, ini ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Golongan ahlul ra'yi berdomisili di Irak, dan golongan ini cenderung menyimpulkan suatu hukum berdasarkan rasionalitas atau menggunakan akal. Kemudian sedangkan golongan ahlul hadis berdomisili di daerah Hijaz. Golongan ini merupakan kelas kecenderungan baru yang dimiliki kelompok ahlul ra'yi, karena golongan ini berpendapat bahwa agama adalah ketentuan ilahi yang tidak bisa dirasionalisasikan. Masuk ke pembahasan berikutnya, ini sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum fikih periode ini sama seperti periode Khulafa Rasyidin atau periode sahabat seperti penjelasan sebelumnya. Ini Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Hanya saja pada periode ini muncul upaya untuk mengumpulkan dan menulis hadis, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya pada masa tabi'in ditemukan adanya pemalsuan periwayatan hadis. Kemungkinan besar hal inilah yang mendasari adanya pengumpulan dan periwayatan hadis. Selain faktor mendasar tadi, pengumpulan dan penulisan hadis juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti adanya desakan keadaan bagi fuqaha yang mulai menghadapi problematika dan persoalan baru yang menurut mereka untuk segera menyelesaikannya, yang tentunya didasarkan atas sunnah atau hadis Nabi. Selain itu, mulai hilangnya kekhawatiran terhadap timbulnya perhatian yang berlebihan terhadap penulisan sunnah, sehingga melupakan penulisan wahyu seperti yang dialami Rasulullah SAW pada saat Al-Quran diturunkan. Penulisan sunnah yang dilakukan pada masa ini diprakarsai oleh Umar bin Abdul Aziz, yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah. Kesimpulan ini dapat dilacak pada surat Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar bin Hazm. Pada suratnya, beliau memerintahkan untuk melakukan penulisan hadis seperti yang tercermin pada kata-kata beliau, "Tulis apa yang kamu dapati dari hadis Nabi. Saya khawatir akan kehilangan pelajaran dengan perginya para ulama." Kemudian, meskipun pada masa ini penulisan hadis masih sangat sederhana dan belum milah-milah hadis berdasarkan masalah-masalah tertentu, tapi para ulama yang berkompetensi pada bidang hadis pada masa ini sungguh bekerja keras dalam melakukan periwayatan hadis. Bahkan mereka mulai menetapkan syarat-syarat khusus yang sangat ketat diberlakukan pada periwayatan hadis, seperti kesinambungan sanad. Selain itu, mereka juga mulai mempelajari sejarah kehidupan para perawi, di mana mereka juga memperhatikan tingkah laku serta kejujuran yang merupakan syarat mutlak bagi para perawi hadis. Meskipun periwayatan hadis masa ini sangat sederhana, akan tetapi hal ini sudah menyelamatkan nasib hadis yang sewaktu-waktu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya menggunakan hadis untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Jadi dapat disimpulkan pada masa ini pembukuan hadis atau pencatatan dari hadis-hadis itu telah dilakukan, hanya saja pada masa ini masih belum sekompleks yang kita baca pada kitab-kitab yang kita temui pada zaman sekarang ini. Dan juga tapi para sahabat pada zaman dahulu untuk mencari atau meriwayatkan sebuah hadis itu sudah melacak dari
riwayat, sanad, dan tingkah laku dari para perawi hadis tersebut. Kemudian sejarah perkembangan fikih pada masa Imam Mujtahid akan dilanjutkan oleh teman saya, Perdana. Padanya dipersilakan. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fikih pada masa Imam Mujtahid, yang mana pada periode ini akan berfokus kepada keempat mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Masa ini berlangsung sesuai dengan lahirnya imam-imam mazhab, di mana setiap mazhab berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut banyak sekali dipengaruhi oleh murid-murid mereka, yaitu dengan ditulisnya tentang mazhab masing-masing secara panjang lebar. Mereka mengambil dalil hukum dari Al-Quran. Masa ini fikih mengalami perkembangan sangat besar dan melahirkan mazhab-mazhab yang besar pula. 4 orang imam telah melahirkan mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Mereka disebut mujtahid. Kehebatan mereka dalam memahami dan mengambil hukum, istinbat hukum dari Al-Quran dan hadis membuat dunia fikih saat itu berada dalam kemajuan yang menakjubkan. Mazhab ini sejumlah karya besar telah dihasilkan seperti Fikih Akbar oleh Hanafi, Muwatta oleh Maliki, oleh Syafi'i, dan Musnad oleh Imam Ahmad Hambali. Masa mazhab ini tidak hadir sekaligus, artinya tidak sekaligus keempatnya muncul dalam satu waktu yang sama, namun yang muncul dengan keberadaan orang yang bersangkutan. Keempat mazhab ini berbeda-beda dalam menghasilkan hukum fikih. Hal ini dikarenakan perbedaan cara pengambilan dan metode yang digunakan dalam istinbat hukum. Perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah dibuat-buat agar karya-karya Islam, namun melalui pengambilan dalil, penggunaan ilat, penentuan rukun atau syarat, wajib, sunat, makruh, dan lain sebagainya. Kondisi ini melahirkan beberapa pendapat fikih dalam satu masalah. Sejumlah karya besar telah lahir pada masa mazhab ini. Nasih al-Mansuh dan al-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hambal, Ta'ati Rasul al-Am al-Muhaqqi'in oleh Ibnu Qayyim, Daud Zuhari juga menulis Ijma', Ibtal al-Taqlid, Khabar al-Wahid, dan beberapa kitab besar lainnya, di mana semua itu ditulis setelah Imam Syafi'i. Kemajuan fikih yang berkembang dengan pesat telah melahirkan beberapa murid dari masing-masing mazhab, di mana mereka itu mengembangkannya sesuai dengan apa yang mereka terima dari gurunya. Masa ini betul-betul membuat fikih menjadi ilmu yang berkembang dan menjadi berpilah-pilah ke dalam kotak-kotak, di mana setiap kotak tersebut dikembangkan sesuai hasil yang ada di sekitar kotak itu. Sepeninggal keempat imam tersebut, mazhab masing-masing diteruskan oleh muridnya masing-masing. 4 mazhab itu berkembang sesuai siapa yang berkuasa saat itu. Namun, hanya fikih yang mendapat dukungan khalifah atau penguasa akan cepat berkembang dan besar di zaman Abbasiyah. Ini memberikan paham bahwa peranan penguasa sangat penting. Bahkan sejumlah khalifah masa Abbasiyah menyuruh rakyat memakai mazhab apa yang dianut oleh khalifah. Terkadang, mazhab yang tidak dianut oleh khalifah dilarang berkembang. Masa ini adalah masa di mana seluruh kegiatan fikih terbungkus dalam mazhab-mazhab. Semua aktivitas fikih dan perkembangannya tetap berada dalam otoritas mazhab. Para fuqaha cenderung membela mazhabnya masing-masing. Bahkan cenderung mereka beradu argumen bahwa mazhabnya lah yang paling benar. Pada masa ini, perkembangan fikih hampir tidak ada, kecuali hanya berkisar dalam mazhab. Kondisi ini menyebabkan Islam berada dalam kotak-kotak mazhab, sehingga apa yang terjadi di luar mazhab tidak menjadi bagian penting dari ilmu. Jadi kesimpulannya, pada masa Imam periode Mujtahid ini berfokus kepada keempat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di mana pada masa ini, masa paling berkembang pesatnya itu pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana pada masa dinasti Abbasiyah itu sangat ilmu fikih sangat bergantung pada mazhab. Tidak, perkembangannya itu selalu sekitaran mazhab. Bahkan masyarakat di saat itu, khalifah pada saat itu mewajibkan masyarakatnya menganut mazhab yang dianut khalifahnya sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya.